Kembali lagi bersama kami di Newsline dan seperti kita informasikan di segmen sebelumnya ya pemirsa, Save the Elephant Day ini adalah hari selamatkan gajah yang diperingati di seluruh dunia pada hari ini tanggal 16 April setiap tahun. Ya, tujuan dari memperingati Save the Day Elephant ini pemirsa adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesulitan yang dihadapi oleh gajah yang populasinya terus menurun secara signifikan. Pemirsa, gajah adalah hewan darat terbesar yang ada dan tersebar di seluruh Afrika dan Asia. Akan tetapi populasi mamalia raksasa ini mengalami penurunan di seluruh benua. Aktivitas manusia seperti perburuan gading tetap menjadi alasan utama penurunan populasi gajah. Menurut data, terdapat lebih dari 415.000 gajah Afrika dan sekitar 40 hingga 50.000 gajah Asia yang tersisa. Peringatan Hari Selamatkan Gajah untuk mengedukasi masyarakat tentang gajah dan kesulitan yang mereka hadapi serta mendorong semua orang untuk melakukan bagian mereka dalam membantu menyelamatkan gajah dari kepunahan. Kalau di Indonesia ada dua jenis gajah, yaitu gajah Sumatera dan gajah Kalimantan. Kedua spesies gajah ini terancam punah. Populasi gajah Sumatera diperkirakan sekitar 2.000 ekor, sementara gajah Kalimantan hanya tersisa sekitar 1.000 ekor. Iya, lucu sekali ya tadi videonya, gemes banget kita lihat gajahnya ini nurut gitu ya, dituntun sama pawangnya untuk bisa ke satu tempat tentunya. Nah, pemirsa, tentu salah satu cara untuk menjaga gajah dari kepunahan ini dilakukan oleh tim Balai Taman Nasional Teso Nilo dengan edukasi masyarakat tentang gajah. Ya, melalui media sosial @btn_tesonilo setiap hari membagikan aktivitas para gajah bersama dengan para mahot yang ada di Flying Squad. Ditambah berbagai informasi tentang gajah dan juga peran gajah bagi alam. Tujuannya agar semakin banyak yang menyayangi dan menjaga gajah. Nah, kita langsung saja ya berbincang dengan mahot ataupun ini sebagai pawang gajah seperti itu ya. Dari BTN Tesonilo ada Pak Erwin dan Pak Junjung langsung dari Flying Squad Tesonilo dari Pelalawan Riau. Halo, selamat sore. Pak Erwin dan Pak Junjung, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Kabar baik, Mbak. Baik, ini ada dua mahot gajah ya dari BTN Tesonilo. Saya pengen ke Pak Junjung terlebih dahulu deh. Ini sepertinya sedang ada di Taman Nasional Tesonilo ya. Pak Junjung, bisa diinformasikan dulu sebelum kita bahas mengenai Save the Elephant Day hari ini. Kita pengen tahu dulu nih Pak Junjung, tingkah laku gajah yang menggemaskan yang sebetulnya belum diketahui oleh masyarakat umum tuh apa aja sih Pak? Oke Mbak, sebenarnya kalau kita sudah mengenal betul karakter gajah itu, apalagi yang ditengok di video itu, sangat lucu sekali kalau kita sering bersosialisasi dengannya. Apalagi dia masih gajah kecil, masih imut, contohnya si Domang sama si Tari. Jadi setiap hari itu ya mahot atau perawat gajah itu ya selalu berinteraksi dengan si gajah karena anak gajah itu sangat imut gitu Mbak. Tapi kok kelihatannya nurut banget ya sama mahotnya ya? Karena itu tadi Mbak, karena itu tiap hari itu kan kita selalu ada perawatan pagi, sore, dimandikan dia. Jadi ya gitu sebenarnya kan gajah ini sebenarnya kan seperti bayi kecil juga Mbak, karena kalau kita sering dekat dengan dia, mengasihi dia, sayang sama dia, dia akan nurut dengan kita gitu Mbak. Oke, nah Pak Erwin, kalau di BTN Tesonilo saat ini tuh seperti apa sih kondisi gajah-gajah di sana dan jumlahnya ini ada berapa banyak sekarang populasinya? Apakah Anda juga melihat ada tren penurunan dari populasi gajah? Terima kasih Mbak. Kalau untuk populasi gajah di daerah kawasan Taman Nasional Tesonilo, kemarin kan kita ada pendataan lewat tes DNA
Tapi itu kan di tahun 2015. Dan sampai sekarang ini kan kita tidak pernah lagi untuk mendeteksi untuk masalah perkembangbiakan gajahnya. Tapi kalau ditengok dari kebiasaan-kebiasaan yang selalu kita ada di kawasan Taman Nasional, khususnya di Camp Flying Squad kita ini kan ini kan salah satu pintu keluar masuknya gajah liar dari kawasan Taman Nasional ke pemukiman masyarakat. Cuman beberapa tahun belakangan ini kalau melihat penurunannya ya pasti ada Mbak, tapi kan tidak signifikan sekali. Karena pertama kan di samping mungkin habitatnya sudah mulai berkurang, gajah-gajah di dalam kawasan Taman Nasional udah mulai nggak nyaman lagi Mbak di dalam habitatnya. Dia sudah mulai banyak ke luar habitatnya. Mungkin kalau penurunan ya pasti masih tetap ada, tapi kan tidak. Baik, itu Belum dia ya. ada Kalau kita penurunan mah melakukan pasti ada ya Pak ya. Nah ini menjadi salah satu tantangan juga dari BTN Sonilo dalam hal pelestarian gajah. Nah saya pengen ke Pak Junjung lagi nih. Pak Junjung, kalau di Flying Squad Sonilo ini dari Pelalawan Riau, tepatnya ada berapa sih jumlah gajahnya? Kita juga pengen kenalan lebih dekat, nama-namanya siapa aja Pak? Oke, makasih Mbak. Kalau untuk gajah binaan yang ada di Camp Flying Squad Sonilo itu ada 8 ekor. Nama-namanya dia ada Ria, ada Domang, ada Lisa, ada Tari, ada Harmoni, ada Teso, ada Imbo dan Indro. Dan Indro inilah untuk kapten kita di sini. Itu yang ada di gajah binaan di Camp Flying Squad Balai Taman Nasional Sonilo. Jadi kalau untuk dia keseluruhannya, kita berbicara ke gajah liar tadi itu, untuk di landscape Sonilo itu, untuk dia ada sekarang dia ada 2 kantong, Mbak. Satu dia di kantong utara itu kurang lebih dia sekitar 33 ekor. Terus dia di kantong tenggara itu kurang lebih sekitar 117 ekor. Tapi itu kan baru perkiraan, tapi itu tidak pasti Mbak. Tapi perkiraan kita segitu karena kita sudah lama tidak menghitung populasi secara detail. Gitu Mbak kira-kira. Oke. Nah Pak Erwin dan Pak Junjung, kita akan jeda terlebih dahulu. Tapi setelah itu kami ingin Bapak-Bapak menceritakan juga nih ada kasus Kapten Rahman ya, gajah yang sempat ditemukan mati begitu tahun lalu. Nah dari kasus tahun lalu ini apa yang menjadi pelajaran untuk Save Elephant Day tahun ini? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Sini. Ngapa dia sana? Oh sana kita perginya. Dia sana perginya. Dia udah makan dari itu. Terus sana kita sana. Nah itu apa dia itu? Itu. Nah itu tadi kita lihat ya cuplikan yang menggemaskan ya. Ada tingkah laku gajah dan mahotnya yang ternyata begitu dekat pemirsa. Dan kata mahotnya ini seperti merawat bayi ya. Kadang-kadang sering meledek begitu ya, meledek sang gajah dan ngerti serta nurut sama sang mahot. Pasti udah ada kedekatan tersendiri juga ya antara mahot dengan gajah. Nah kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya ke Pak Erwin. Pak Erwin, kalau di tahun lalu itu kan ada kasus ya seekor gajah namanya Rahman. Kapten Rahman ini ditemukan mati dan kondisinya ini diracun serta gadingnya ini sudah hilang begitu. Nah dari kasus tahun lalu ini apa kemudian evaluasi untuk kemudian lebih melindungi habitat gajah khususnya di Sonilo? Kalau kita melihat dari kasus yang lalu, tapi kan kita lebih untuk perbaikan ke depannya Mbak. Cuman untuk kasus yang lalu itu kan kita mungkin bagaimana gajah ini lebih nyaman di dalam habitatnya. Mungkin kita lebih proaktif lagi di dalam penanganan perawatan gajah
yang ada di kawasan Taman Nasional Tersonilo, khususnya gajah binaan Balai Taman Nasional yang di Kemplen Squad. Ya mungkin itunya Mbak yang perlu kita tingkatkan untuk pengamanan penjagaan di malam hari, terus dari perburuan liar juga kita proaktif setiap malam Mbak. Dari sekarang ini kan paling tidak untuk udah peningkatan ke depannya itu udah kita lakukan Baik. untuk piket Ya. malam, terus biar lebih banyak Baik, di baik. Jadi Pak, mengapa memang kawasan peningkatan nasional. pengawasan dan penjagaan ya itu perlu, jangan sampai lengah berkaca dari kasus tahun lalu. Kalau dari Pak Junjung seperti apa Pak melihat kasus perburuan liar dari gajah yang pernah terjadi sebelumnya? Oke Mbak, mungkin ya sepakat dengan yang bilang oleh Pak Erwin tadi itu. Memang kita berkaca dari situ ya ada pengalaman kita dalam arti gini Mbak, pengalaman untuk kebaikan untuk di tim Pelen Squad ini, baik di timnya baik di gajahnya. Memang kita sekarang sudah mulai kita perketat lagi. Kita sudah mengadakan piket bergantian terus tiap malam 24 jam gitu Mbak. Jadi terkait untuk masalah Kapten Rahman ya memang sekarang dari pihak Balai Taman Tersonilo itu memang sudah diserahkan ke Polda Mbak. Jadi dari Polda sekarang yang berhak untuk penyelidikannya gitu, kira-kira gitu Mbak. Oke, tentu terus ada perbaikan untuk ke depan. Tapi kalau soal edukasi, Pak Erwin, edukasi terhadap warga sekitar untuk kemudian mencegah terjadinya konflik antara gajah dan manusia, ini seperti apa Pak Erwin? Kalau untuk edukasi tentang gajah yang ada di kawasan kita ini, ya selalu kita lakukan juga. Apalagi mungkin lebih-lebihnya kalau kunjungan masyarakat ke kawasan Taman Nasional, khususnya kalau mau lihat gajah, kita selalu menyampaikan ke masyarakat setempat atau yang di luar sana bahwa gajah ini memang harus kita perlu dipertahankan karena dia kan banyak untuk menyebarkan biji-bijian untuk menimbulkan habitat gajahnya Mbak. Selalu kita edukasi kok sama masyarakat biar gajah tidak disakiti, terus dilindungi Mbak. Baik, Pak Junjung, terakhir di hari Selamatkan Gajah Sedunia ini sebagai mahot yang sudah begitu memiliki kedekatan batin dengan sang gajah-gajah di sana, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Junjung? Oke, terima kasih Mbak. Memang apalagi di hari gajah ini itu adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk semua kita, mari kita sama-sama kita jaga gajah ini. Dengan kita menjaga gajah ini, hutan akan terjaga juga karena hilang satu spesies saja dapat menimbulkan efek berantai makanan. Begitu siklus dan mengganggu kestabilan ekosistem ini. Dengan jelas kita harus menjunjung tinggi integritas ekosistem yang mendorong ketahanan dan keanegaraan hayati. Jadi kami berharap dari tim Pelen Squad, ayo semua masyarakat, ayo kita sama-sama menjaga kelestarian satwa liar, terutama gajah. Ayo kita berbagi ruang dengan satwa-satwa liar yang ada di khususnya di Taman Nasional Tersonilo ini, gitu Mbak. Oke, tentu kita harapkan kelestarian dari gajah Indonesia ya, baik di Sumatera, di Kalimantan, bisa terus terjaga karena ternyata ada peran pentingnya juga nih untuk keseimbangan ekosistem dan alam kita. Terima kasih Pak Erwin Daulay dan Pak Junjung Daulay selaku mahut di BTN Tersonilo. Semoga semakin akrab dengan gajah-gajah di sana dan juga terus mengedukasi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Salam juga buat Dede Tari, ada siapa Dom-Dom dan juga kawanan gajah lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.